Berikutnya, bagian kontradiksi yang akan saya jelaskan di part kedua. Oke, di dalam soal seperti ini ada bunyi menyatakan bahwa P dan Q dan negasi P atau Q menyatakan bahwa kontradiksi. Itu maksudnya apa? Kontradiksi itu adalah semuanya salah. Jadi semuanya jadi false nilainya. Oke, untuk ini P dan Q itu kita pecahkan dulu. Misalkan buat tabel PQ true true false false seperti biasa, true false. Kemudian membuat seperti ini dulu. Kemudian langkah kedua membuat P atau Q yang di dalam kurung dulu. Habis itu ke sini negasinya. Setelah negasi baru ketemu, baru cari nilainya seperti ini. Setelah cari P dan Q, P atau Q, terus kemudian negasi, kemudian cari semuanya, maka hasilnya seperti ini. Nah, true true false false, true false, P dan Q dilihat dari sini, P atau Q juga dilihat dari sini juga. Ini dilihat dari mana dia bisa dapat false true ini, dilihat dari sini. Kemudian setelah ini sudah, ini gabung ini dengan ini, maka seperti ini, terbukti bahwa semuanya kontradiksi atau false. Kemudian kita membahas bagaimana ekuivalen itu. Ekuivalen itu proposisi majemuk di mana ada dua proposisi P dan Q jika secara logika dilambangkan dengan ekuivalen seperti ini. Jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik, kebenarannya itu sama, kebenaran yang identik. Contoh, buktikan seperti ini, negasi P dan Q dan negasi P atau negasi Q ekuivalen secara logika. Caranya seperti ini. Dibuat tabel kebenaran seperti biasa. Ini. Lalu untuk negasi P dan negasi Q seperti ini. Terbukti bahwa mereka berdua, dua ekspresi ini ekuivalen, sama. Oke, kita langsung ke disjungsi eksklusif. Disjungsi sendiri OR bisa digunakan dalam dua cara. Yang pertama, inclusive OR. Inclusive OR dengan menggunakan P atau Q atau keduanya, maksudnya disjungsi dengan operator atau bernilai benar jika salah satu dari proposal atomiknya benar atau keduanya benar. Contoh, tenaga IT yang dibutuhkan harus menguasai C++ atau Java. Artinya apa? Artinya tenaga IT yang diterima harus punya kemampuan penguasaan salah satu dari bahasa C++ atau Java atau dua-duanya. Ini inclusive OR. Jadi inclusive OR ini keduanya benar. Nah, yang kedua bagaimana? Exclusive OR atau disingkat XOR, nanti ada di video selanjutnya. Oke, kita lihat yang di contoh ini. Jam perlombaan sebuah pesawat televisi 20 inch jika tidak menginginkan untuk membawa TV bisa diganti dengan uang, maka proposisinya seperti ini. Maksudnya adalah hadiah diberikan dibawa pulang oleh pemenang hanya salah satu dari uang atau TV, tidak bisa keduanya. Ini penting, tidak bisa keduanya. Jadi bisa berupa TV, bisa berupa uang, tapi tidak bisa dua-duanya. Tuh. Untuk disjungsi eksklusif biasanya menggunakan operator XOR atau exclusive OR. Dan untuk membedakan dengan inclusive OR, definisi seperti ini. Exclusive OR P dan Q nyatakan dengan notasi P seperti ini.
di mana proposisi ini bernilai benar dan hanya salah satu dari P dan Q benar. Selain itu nilainya salah. Jadi gini, true akan menghasilkan false. Jadi kita lihat di dalam ini, definisi ini. Nah, ini seperti biasa. Hukum-hukum logika proposisi. Hukumnya ada 9. Sama hukum identitas, hukum negasi, hukum nul, idempoten. Nah, hukum negasi ini seperti biasa, seperti misalkan seperti ini. Saat nilainya true, seperti ini. Di dalam negasi ya, P atau negasi P itu setara dengan true. Kita dapat dari mana? P-nya misalkan true. True atau false akan menghasilkan true. True or false akan menghasilkan true. Terbukti. Oke. Lalu yang kedua, hukum involusi atau negasi ganda. Negasi ganda seperti ini. -1, -1 dikalikan dengan min kali min anggapannya 1. Seperti ini penggambarannya. Hukum kumulatif atau hukum pertukaran. P atau Q itu boleh tukar dengan Q atau P. Untuk tukar, jadi pertukaran dua. Kalau hukum distributif itu seperti perkalian, misal 2 kali 3x plus 4. Jadi ini 2 kali 3x tambah 2 kali 4. Seperti itu. Hukum De Morgan itu seperti ini. Negasi P dan Q ini maksudnya seperti apa? Seperti ini. Negasi P dikali negasi dikali P akan menghasilkan negasi P. Negasi nama atau dengan dan menghasilkan atau. Negasi dengan dan akan menghasilkan atau. Negasi dengan Q akan menghasilkan negasi Q. Seperti itu cara menjelaskan tentang hukum De Morgan. Tunjukkan bahwa P atau ini dan ini keduanya ekuivalen secara logika. Caranya seperti ini, simpel banget. P atau negasi P atau Q. Caranya adalah P, saya yang diketahui dulu ya. P atau negasi P atau Q. Itu cara seperti ini. Negasi P ini bisa dipecahkan dengan negasi P atau P. P atau P. Kamu itu kurang masalah. Nah, oke. P atau negasi dalam kurung P atau Q. Negasi dalam kurung P atau Q ini bisa dipecah P negasi P dan Q. Ini saya pecahkan dulu. Ini akan membentuk sebuah true dengan P juga. Negasi P dan Q akan menghasilkan juga setara. Nah, ini tinggal diputar aja. Ini putar jadi dan negasi Q terbukti. Nah, P dengan negasi P akan menghasilkan true. Ini kali ini. Dan penjabaran seperti ini. Morgan distributif negasi identitas. Sekarang seperti ini. P dan dalam kurung P dan Q akan setara dengan P. Oke. Seperti biasa caranya seperti ini. P itu maksudnya adalah ini saya jelaskan bagian ini. P atau F ini seperti apa? P atau F ini penjabaran dari sini.
Jadi gini, seperti tadi saya jelaskan, di hukum identitas P atau F akan menghasilkan P dan P atau Q jika mengikuti juga. P atau F akan menghasilkan P. Kemudian kenapa kok bisa P? Ini dengan ini kelompokkan dengan menghasilkan ini disendirikan. P atau F akan menghasilkan P. Bila kurang paham, silakan dipertanyakan di kolom komentar. Proposisi bersyarat. Implikasi ini juga salah satu hal yang paling penting dalam pemrograman. Nanti akan saya bahas di part berikutnya. Selain konjungsi, disjungsi, negasi ada 3 dalam bentuk jika P maka Q. Contohnya ini notasinya P panah Q, di mana P disebut hipotesis atau kondisi dan Q disebut konklusi. Kalau dalam soal-soal biasanya ada sebab akibat. Oke, sekian dari presentasi saya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.